Kembali lagi di AHA Podcast, Muda Seiring, Bangkit Bersama. Stay fokus. Saya selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Komite Nasional Pemuda Demokrat itu mengharapkan, bahkan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonominya, kemudian meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, kemudian meningkatkan efisiensi belanja negara. Kembali lagi di AHA Podcast, Muda Seiring, Bangkit Bersama. Stay fokus. Pada sore hari ini yang sedikit cerah banyak mendungnya, kita akan berbincang mengenai pembahasan yang selalu penting bagi semua kalangan, yaitu perekonomian negara. Nah, tema perbincangan kita pada sore hari ini adalah Indonesia, ekonomi Indonesia dulu, kini, dan nanti, bersama narasumber kita, Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Komite Nasional Pemuda Demokrat, Bang Arifuddin Hamid. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Febri. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Mei gimana? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Tetap lancar organisasi Ya. Senat Ekonomi Mahasiswa. Alhamdulillah, semua berjalan, Bang. Alhamdulillah. Ya. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang, Bang, mengenai tema kita, yaitu ekonomi Indonesia dulu, kini, dan nanti. Bagaimana pandangan Abang, dari kacamata Abang, mengenai Indonesia, ekonomi Indonesia dulu, kini, dan nanti, Bang. Ya, memang persoalan ekonomi ini persoalan semua kalangan, Febri. Iya. Jadi, kalangan ekonomi bawah, kalangan elit, ini kan semua pasti berbicara ekonomi kan Ya, begitu. betul, Karena betul. langsung menyangkut hajat hidup rakyat. Jadi pada kesempatan kali ini, tentu kan kita harus merefleksikan bagaimana perjalanan ekonomi bangsa ini kan. Dari dulu, beberapa dasawarsa sebelumnya, kemudian sekarang yang terjadi, maupun nanti kira-kira apa saja tantangan ekonomi yang akan bangsa ini hadapi. Kan Iya, begitu. betul, Bang. Kalau menurut saya kan begini, hitungannya adalah kalau kita berbicara ekonomi, tentu kan ada beberapa indikator untuk mengukur apakah ekonomi sebuah negara itu kan ekonomi yang sehat, ekonomi yang baik apa tidak kan Iya. begitu. Salah satu indikator yang paling banyak dijadikan sebagai patokan itu kan adalah pertumbuhan ekonominya seperti apa. Ya, pertumbuhan ekonomi. Kan begitu. Betul, Bang. Nah, kalau misalkan kita berbicara pertumbuhan ekonomi Indonesia, kan seperti yang tadi kan Febri tanya kan, bagaimana dulu, bagaimana sekarang, dan nanti Bagaimana? ke depan akan seperti Ya, apa kan begitu. Tentu kan kita harus melihat bagaimana histori perjalanan ekonomi Indonesia kan begitu. Nah, kalau misalnya kita melihat perjalanan ekonomi kita itu, misalkan kita melihat dari tahun 2004 ya, kita ngambil perbandingan agak jauh, sampai tahun 2022 ini, memang ekonomi kita ini mengalami pertumbuhan yang melambat. Dia melandai. Sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2014, katakan seperti itu pertumbuhan ekonomi kita itu kan rata-rata sekitar 5,69%. Sementara dari tahun 2014 sampai tahun 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu cuma 3,99. Artinya ini kan ada tren melambat kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini bisa melambat? Tentu kan pertumbuhan itu kan bisa naik apabila kinerja ekonomi sebuah negara itu kan membaik. Nah, sehingga bisa kita simpulkan sebenarnya dengan indikator pertumbuhan ini sudah sangat bisa memotret bahwa kinerja ekonomi kita itu memang tidak sebaik dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi satu tantangan bagi pemerintah ya, bagaimana kemudian bisa berpacu untuk betul-betul serius mengambil kebijakan-kebijakan yang terarah, ya kan, yang sistematis untuk ya minimal ya pertumbuhan ekonomi kita seperti dulu lagi lah, di atas 6% kira-kira begitu gitu. Kalau sekarang ini kan bahkan kontraksi kan begitu. Ya kalau kita berbicara kontraksi mungkin bisa jadi karena pandemi ya. Ya memang itu kan mengalami kontraksi kan hampir di bawah 2% kan seperti itu. Tapi sebenarnya sebelum pandemi sekalipun itu memang ekonomi kita itu tumbuh melambat. Jadi bukan karena faktor pandemi saja. Kalau kita berbicara data BPS ya, data statistik resmi kan dari otoritas kan begitu. Jadi kalau tadi berbicara bagaimana kemudian potret ekonomi kita itu, ya memang ekonomi kita itu memang melambat, dan ini berkaitan juga dengan kinerja ekonomi yang pemerintah lakukan hari ini, kira-kira begitu.
Artinya dulu dan sekarang itu mengalami perlambatan kan seperti Iya itu benar, ya, Bang? mengalami perlambatan. Ini yang akan kita hadapi ke depan dan bagaimana pemerintah menyelesaikan persoalan ini kan seperti itu, Bang. Iya benar sekali. Ya, ya. Itu tadi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Bang. Selain Iya. dari pertumbuhan ekonomi, Bang. Sebenarnya kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi nanti kan akan berkaitan dengan pendapatan per kapita masyarakat. Ya. Nah, ketika misalkan ekonomi tumbuh, artinya kan aktivitas ekonomi itu kan menjadi lebih baik. Nah, ketika ekonomi itu menjadi lebih baik, sehingga kan pendapatan masyarakat juga akan semakin meningkat kan seperti itu. Nah, untuk mengukur ini juga sebenarnya salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapitanya, berarti masyarakat itu mengalami pendapatan lebih tinggi. Semakin tinggi pendapatannya, berarti kan dia punya uang lebih nih ceritanya untuk belanja, untuk saving, atau misalkan untuk investasi kan begitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya bagaimana potret pendapatan per kapita masyarakat ya kalau kita berbicara sekarang kemudian kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya begitu. Kalau kembali lagi misalkan kita melihat dari tahun 2004 sampai tahun 2014 itu pendapatan per kapita rata-rata itu sebesar 11,1%. Ini rata-rata pendapatan per kapita kan. Pertumbuhannya kan begitu. Yeah. Dari tahun 2004 ke 2005 sampai ke 2014 kalau kita berbicara satu rentang pemerintahan ya selama katakan misalkan selama pemerintahan Pak SBY kan seperti itu. Itu kan rata-rata pertumbuhan 11,1%. Ini sebenarnya sih baik. Artinya kan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita itu nggak naik. Nah, sekarang itu seperti apa tingkat pertumbuhan pendapatan per kapitanya? Faktanya secara statistik ya kalau kita berbicara dari Bainata, sekarang itu hanya tumbuh 3,3%. Jadi bayangkan, dari 11% itu selama 10 tahun sebelumnya, sekarang itu tumbuh itu menjadi cuma sekitar 3,3%. Memang tumbuh, tetapi melambat. Iya. Dampaknya di mana? Ketika tumbuhnya melambat, berarti pendapatan per kapita sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat itu nggak sekencang dahulu begitu. Tentu kan sebenarnya kan seharusnya kalau menurut saya masa lalu itu kan menjadi pelajaran. Ketika masa lalu itu misalkan tumbuhnya itu A, harusnya masa depan itu A plus Lebih dong. baik lagi. Ya kan? Ya, lebih baik lagi dong. Lah ini malah menjadi lebih buruk. Ini kan juga satu potret bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan per kapita itu mengalami tingkat akselerasi yang tidak sekencang dulu. Yeah. Ini juga menunjukkan bahwa juga saya pikir juga pemerintah hari ini punya banyak pekerjaan rumah ya. Kalau tidak kita katakan gagal untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Betul. Karena memang kalau dilihat dari data masih sangat jauh Bang perbandingannya antara dulu dan sekarang. Jauh. Dari 11,1% ke 3,3%. Iya, Nah, itu kan hampir nyaris 3 kali lipat itu penurunan. Iya, nyaris 3 kali Kan lipat. jauh sekali ya. Iya, jauh sekali. Nah, artinya masih banyak pekerjaan rumah, khususnya di hampir akhir periode ini kan Bang. Iya, Pemerintah benar. harus minimal ya itu tadi. Kalau dulu A, ya seharusnya sekarang A plus lah. Iya, walaupun ya kita sih berharap ya sampai 2 tahun ke depan ya minimal setengahnya lah ya pertumbuhannya. Kalau enggak masih A lah, jangan turun ke B. Iya. Kalau ini bahkan ini sebenarnya kita sih kalau A juga mungkin berat sekali untuk dikejar ya. Iya. Ya mungkin setengah A lah. Setengah A. Nah ini dari 11 ke 3 itu kan jauh sekali. Ya, Nyaris 3 kali lipat itu penurunannya kan. Ini tadi kita bahas berkaitan dengan pendapatan per kapita, Bang. Oh iya. Benar. Selanjutnya kita akan bahas apa lagi, Bang? Kita akan berbicara terkait dengan rasio utang. Rasio utang. Ini sebenarnya masih sangat berhubungan, Febri. Ya. Dari pertumbuhan ekonomi, kemudian pendapatan per kapita, dan utang. kemudian rasio utang. Rasio utang itu kan kita akan mengukur berapa hutang yang kita yang kita ajukan begitu, kemudian kita bandingkan dengan PDB. Ya kan PDB negara kita kan begitu. Kalau diakumulasi memang dari tahun 2004 sampai tahun 2014 itu kan rasio utang terhadap PDB itu kan mengalami penurunan yang konsisten.
Kalau misalkan dulu pada tahun 2004 itu kan rasio utang kita 56,5%. Bayangkan itu. Jadi kalau misalkan PDB atau pendapatan ini sebuah negara itu katakan 10, berarti kita punya utang itu setengahnya. lebih dari setengah. Lebih dari setengahnya. Iya, 5,6. 56 ya Bang. Iya kan? Nah, kalau dari 156 kan Iya. begitu. Nah, semakin tinggi utang itu kan tentu kan beban negara ini kan akan semakin besar. Iya. Kenapa? Karena dia harus membayar itu utang. Namanya utang harus dibayar dong. Iya. Tentu kan dia harus membayar pokoknya, kemudian bunganya. Iya. Nah, ketika misalkan APBN kita setiap tahun digunakan untuk membayar utang dan bebannya terlalu berat alokasi ke situ, kan secara otomatis alokasi untuk pembangunan berkurang. Iya. Ketika alokasi APBN untuk pembangunan berkurang, maka otomatis itu kan program-program yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu kan juga semakin sedikit. Sehingga nanti ujung-ujungnya adalah ya negara tidak mampu untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Iya. Nah, Ujungnya di situ. ini kan mengalami penurunan sebenarnya dari tahun 2004. Dari 56,5% turun terus sampai di akhir periode pada tahun 2014 itu sampai 24,7. Ya kan? Iya. Ini kan penurunannya ini kan cukup apa ya? Cukup besar ya, Iya. dari 56 ke 24. Setengahnya Bang. Hampir setengahnya kan Hampir begitu. setengahnya. Nah, sekarang itu justru naik lagi. Dari 24 itu sekarang itu naik lagi sampai pada tahun 2022 itu naik sampai 39,56. Nah, kenapa rasio utang ini menjadi penting? Seperti yang tadi saya katakan, utang ini kan adalah warisan bagi pemerintah dan anak cucu ke depan. Iya. Kalau misalkan pemerintah hari ini mewariskan utang yang besar bagi pemerintahan mendatang, otomatis kan akan menjadi beban. Jelas-jelas kaitan ini akan berujung pada alokasi program-program yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang harus juga menjadi satu konsen khusus. Kita sih sebenarnya sih ya mengharapkanlah kepada pemerintah untuk ya ini betul-betul dilakukan upaya yang serius gitu loh. Bagaimana caranya agar ya udah utang sih tidak masalah sebenarnya. Cuma ya proporsional lah gitu, terukur lah gitu. Karena juga ini udah terlalu besar menurut saya gitu kan. Apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya kalau bisa itu ya dilanjutkan untuk mengurangi utang ini, bukan justru sekarang itu menambah. Ini persoalan. Iya, karena memang benar Bang. Jadi utang ini kan warisan untuk anak cucu kita ke depan Bang. Bahkan kalau untuk kalau utangnya sekarang, maka warisan untuk saya dan mungkin juga Abang kan kita ke depan yang akan mengisi apa namanya pos-pos. Kalau kita kan bisa bicaranya sekarang kan generasi emas Bang. Iya. Atau bonus demografi kan. Iya benar. Seperti itu. Benar sekali. Jadi bagaimana bonus demografi ini menyambut generasi emas Indonesia ke depan kan seperti itu. Iya. Nah kalau warisan utangnya terlalu besar kita juga pasti tenaga kita akan lebih banyak terkuras. Bagaimana caranya mengembalikan utang sehingga kita tidak fokus kepada bagaimana caranya menyambut generasi emas kan seperti itu. Iya benar. Selain dari rasio utang Bang, selanjutnya kita akan bahas apa Bang? Iya. Tadi kan kita baru berbicara masalah pertumbuhan, kemudian pendapatan per kapita, kemudian rasio utang. Rasio utang. Tentu kan ini kan judul besarnya kan kita berbicara outlook ekonomi Indonesia. Iya. Kalau berbicara ekonomi itu kan tentu kan indikatornya kan ada banyak sekali. Iya. Ada mungkin puluhan bahkan ratusan indikator kan begitu. Tapi kan tentu kita mengambil beberapa indikator-indikator strategis. Garis besarnya kan begitu. Nah, kalau kita kaitkan misalkan dari pertumbuhan, kemudian pendapatan tadi, kemudian rasio utang, kita kan juga harus memotret bagaimana kesehatan fiskal kita. Iya. Dari mana kita mengukur kesehatan fiskal? Tentu kan kita mengukur dari angka defisit. Ya kan? Angka defisit itu kan dihitung dari sebenarnya ini berapa selisih antara pendapatan dengan belanja. Belanja. Kan begitu. Iya. Kan seperti kata pepatah, jangan sampai besar pasak Besar daripada pasak tiang. daripada tiang. Kan begitu. Iya. Nah, karena besar pasak daripada tiang, otomatis kan harus ada pembiayaan. Iya. Bahasa sederhananya itu ya utang tadi. Utang tadi. Kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya berapa itu rata-rata angka defisit kita ini selama ini? Kalau kita bandingkan dulu, sekarang, dan mungkin nanti akan ke depan seperti apa? Kalau kita berbicara juga dari sisi data statistik, Badan Pusat Statistik itu kan telah melakukan rilis laporan setiap tahun kan begitu. Terkait dengan
berapa sebenarnya angka defisit kita kan gitu. Dari Kementerian Keuangan juga menjadi satu laporan yang harus disampaikan kan begitu. Kalau misalkan kita mengambil rentang waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2014, itu rata-rata defisit kita itu adalah sebesar 119 triliun Febri. Ini rata-rata 10 tahun ya. Iya, rata-rata Tentu 10. ya dalam satu tahun itu ada yang kadang utang kita itu, atau pembayaran kita itu yang lebih tinggi. Iya. Ada juga yang mungkin lebih rendah dari tahun atau tahun sebelumnya, tahun berikutnya kan gitu. Tapi kalau kita ambil rata-rata selama 10 tahun, itu rata-rata defisit kita itu adalah 119 triliun kan. Iya. Nah, dari tahun 2014 sampai sekarang 2022, itu defisit kita itu mengalami kenaikan yang lonjakan loh malah itu. Iya. Sebesar 468 triliun. Bayangkan dari 119 triliun menjadi 468 triliun. 3 Itu kali kan lipat kenaikan- lagi. Iya, hampir 3 kali lipat ini. Jadi dari bagaimana ini sebenarnya bisa apa ya bahasanya? Bagaimana kita bisa menjelaskan terkait masalah defisit ini? Kan sederhananya begini nih. Kalau misalkan kita punya pendapatan 100, ya kan? Iya. Kan yang sehat itu kan belanja kan harus 100 juga dong. Iya. Tapi kan itu kan jelas nggak mungkin. Karena kan banyak sekali anggaran itu kan dialokasikan untuk program-program pembangunan. Apalagi memang di kita ini kan mengenal mandatory spending, atau belanja wajib kan begitu. Belanja pendidikan, belanja infrastruktur, kemudian belanja transfer ke daerah, belanja kesehatan. Itu memang diatur di konstitusi maupun di undang-undang. Tetapi ya kalau misalkan defisit yang terlalu tinggi, ya juga ini kan menjadi persoalan. Ini kan berkaitan dengan bagaimana apa ya? Ya tadi bagaimana dengan tingkat kesehatan fiskal kita itu. Ini kan menjadi teori atau klausul baku sebenarnya. Semakin tinggi tingkat utangnya, semakin tidak sehat fiskalnya dong. Ini kan sebenarnya teori yang sangat sederhana. Iya. Sama seperti misalkan dalam ekonomi keseharian ya, sederhananya tadi ya. Analogi yang tadi kita sampaikan, kita misalkan punya pendapatan 100, kita kan belanjanya 100, berarti itu nggak ada dong untuk saving. Iya. Kan kita sering tuh mendengar istilah, kalau kamu punya pendapatan 100, 30% dari situ digunakan untuk saving. Saving atau Ya kan? menabung. Iya. Ya kan, menabung gitu. Dan ini mungkin kalau mau bukan bisa untuk diputar kembali dalam bentuk investasi kan. Kan begitu? Iya. Loh ini apa yang mau di saving? Kalau ternyata pendapatan kita 100, belanja kita 300. Dan kita kemudian punya belanja sekian. Lalu bagaimana caranya? Ada dua sebenarnya. Yang pertama meningkatkan pendapatan. Ya kan? Yang kedua membuat belanja menjadi terukur. Kan itu aja tuh. Jangan juga kita memaksa diri kan begitu. Iya. Ketika menjadi satu persoalan baru, terutama bagi generasi mendatang. Kalau menurut saya, memang persoalan yang cukup mendasar, kalau kita berbicara dari sisi pendapatan, kan pendapatan kita itu kan proporsi terbesar dari pajak. Nah, memang realisasi penyerapan pajak kita itu, sekarang itu kalau kita lihat ini mengalami penurunan. Ketika misalkan kita punya target pajak 100, ketika misalkan ternyata realisasinya itu 105, itu kan bagus. Iya. Ya kan? Artinya kan realisasinya kan di atas 100%. Di atas target lah. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita berbicara histori ekonomi kita? Apakah konsisten mengalami target dengan realisasi itu sama atau bahkan lebih atau sebenarnya berkurang? Sebenarnya kita pernah mengalami beberapa periode kita mengalami surplus realisasi pajak dibandingkan dengan target Febri. Nah, 2004 sampai 2014 lah katakan. Memang rata-rata itu realisasi penyerapan pajak itu di atas 90%. Bahkan mendekati 100%. Ada yang pernah itu bahkan 108% itu pada tahun 2008. Iya. Tetapi sekarang trennya justru mengalami mengalami realisasi yang kurang gitu. Dari tahun 2014 sampai tahun sekarang 2022 pada semester 1 ya 2022 itu. Yang paling rendah itu pada tahun 2019, realisasi penyerapan pajak itu cuma 84%. Artinya kalau kita rata-rata sebenarnya pada tahun 2014 sampai tahun 2021 lah katakan, karena kan sekarang kan masih pertengahan tahun lah, laporan terakhir dari
BPS yang kita baca itu. Jadi kalau tahun 2004 sampai tahun 2014 itu realisasi penyerapan pajak itu di atas 95%. Sekarang itu realisasi cuma sekitar 80% sekian. Kan tadi kaitannya kan dengan pendapatan tadi. Iya, pendapatan. Iya kan? Iya. Artinya memang ada persoalan dengan pendapatan negara ini dari sisi realisasi penyerapan pajak. Dan pertanyaannya adalah ketika ini pendapatan kita ini kemudian kurang, kita memaksakan untuk belanja yang sudah diukur itu, bagaimana caranya? Utang dong. Apakah ini bagus? Kalau ditanyakan kepada saya nggak bagus, karena ini akan menjadi beban bagi negara. Begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita berbicara dari sisi belanja, tentu memang ya iyalah kan manusia itu kan keinginannya tidak terbatas. Iya. Kalau kita mau belanja ya memang kita uang berapapun ya bisa aja kita habis. Bahkan kurang kan Iya. begitu Febri. Ya harusnya kan memang harus diukur dong. Iya. Nah, apabila kemudian kita jor-joran untuk belanja, sementara keuangan negara kita itu ngap-ngapan gitu kan bahasanya, apa tercekik lah bisa dibilang seperti itu gitu kan. Ini juga harus menjadi satu pertanyaan terutama bagi stakeholder ya pemerintah hari ini. Kenapa sih harus memaksakan diri untuk melakukan belanja proyek-proyek mercusuar kan begitu. Sementara ya memang ya pendapatan kita seperti itu. Kalau mau ya pendapatan negara tingkatkan dong. Kalau mau untuk membiayai tadi belanja, jangan sampai kita mau belanja berapapun, meskipun kita nggak punya uang kita utang. Ya kalau semua orang juga bisa, kalau semua orang juga bisa melakukan itu, Febri. Kalau sedikit-sedikit utang, ya kan? Ya bagaimana? Itu kan sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya kan begitu. Tidak perlu teori ekonomi yang rumit-rumit kalau misalkan seperti itu. Itu dasar sekali kan. Itu sangat mendasar kalau menurut saya. Ya ini sih sebenarnya satu pertanyaan besar bagi pemerintah hari ini. Intinya saya mau bilang jangan sedikit-sedikit utang lah. Cobalah ini kalau kita berbicara dari realisasi penerimaan pajak ini. Ini kan mengalami realisasi yang menurun sebenarnya. Ini pertanyaan, tingkatkan dong. Kalau misalkan realisasi penyerapan pajak ini membaik, mendekati 100% bahkan lebih, tentu kan kita punya uang untuk bagaimana membiayai program-program pembangunan. Iya. Jangan sampai udah pendapatan turun, kinerja kita turun untuk melakukan penyerapan pajak, kita memaksakan diri untuk belanja, yang ujung-ujungnya berutang gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau berkaitan dengan masalah kesehatan fiskal ini ya. Dari 2 slide tadi memang sudah bisa kita lihat Bang. Jadi mulai dari defisit APBN dan juga realisasi penerimaan pajak. Artinya kita mengambil kesimpulan bahwasanya di sisa periode ini pemerintah harus efisiensi Bang. Harus melakukan efisiensi. Artinya dari realisasi pajak dan juga dari realisasi pajak juga harus bisa menjadi sebuah indikator pembelanjaan itu tadi. Efisiensi sekaligus efektivitas. Efisiensi dan efektivitas itu dua hal yang bisa dipisahkan lah Bang. Benar sekali. Kalau tadi bicara efisiensi tentu kan dalam konteks belanja. Iya, konteks belanja. Ya kita harus melihat lah, kita harus mensortir, menyeleksi kira-kira apa aja nih program-program pembangunan yang harus kita biayai. Jangan sampai semuanya kemudian kita ngap-ngapan untuk kemudian tidak punya pendapatan, kita utang jadi beban bagi generasi mendatang. Itu kan efisiensi belanja. Tapi yang juga penting tadi efektivitas. Ya efektivitas bagaimana kemudian segenap aparatur pemerintah, terutama ya karena ini kan tanggung jawab pemerintah sebenarnya kan seperti itu. Ya tentu memang kerja kolektif semua orang gitu, masyarakat, pelaku bisnis dan seterusnya memang iya. Cuma kan kalau kita berbicara ranah kebijakan tentu ini kan yang memang bertanggung jawab sepenuhnya sebenarnya ini kan pemerintah kan seperti itu. Ya efektivitas untuk bagaimana meningkatkan tadi pendapatan negara dari sisi pajak. Ini baru kita berbicara pajak ya, belum kita berbicara misalkan lain-lain pendapatan negara dari pajak ya PNBP misalkan. Kayak gitu. Iya Bang, tadi juga sudah berkaitan dengan defisit APBN dan juga realisasi penerimaan pajak. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi Bang ini Bang? Ya sebenarnya ini saling merunut ya. Kalau dari apa yang tadi kita bahas sebelumnya beberapa indikator itu, kan kalau misalkan kita mengacu ya kepada konstitusi pasal 33 ayat 3
itu kan tegas-tegas mengamanatkan bahwa ujung daripada ekonomi itu kan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ini juga kan tertuang dalam sila kelima Pancasila kan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu ya menurut saya goal dari semua kinerja ekonomi itu adalah bagaimana kemudian bisa memenuhi hajat hidup rakyat, turunnya pengangguran, bahkan nihilnya pengangguran, kemudian turun dan bahkan nihilnya angka kemiskinan kan begitu. Kan ujungnya pasti ke sana. Ending the poverty ya kan, unemployment kan begitu kalau sering kita dengar ya seperti yang dibilang. Tentu kan indikator-indikator ini kan ada ukurannya Febri kan begitu. Kalau kita berbicara dari sisi pengangguran misalkan, tentu kan ukuran yang baku gitu kan, yang yang sering juga kita pakai gitu oleh semua kalangan untuk mengukur itu kan adalah tingkat pengangguran terbuka ya kan, atau TPT gitu. Kalau kita melihat, memang ini juga menurut saya sih ironis ya, sekaligus anomali gitu. Meskipun tidak aneh kalau ditanyakan, kalau kita melihat kepada beberapa indikator-indikator ekonomi yang tadi kita bahas bersama sih, bagaimana kondisi pengangguran hari ini tidak aneh memang kalau kita berbicara bagaimana tren pertumbuhan tingkat pengangguran kita. Ini kan saling berkaitan sebenarnya, dari pertumbuhan, pendapatan, kemudian kesehatan fiskal, kaitannya juga dengan tingkat pengangguran ini kan. Secara statistik memang tingkat pengangguran ini kan mengalami penurunan cukup drastis. Kalau kita memotret dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Penurunannya itu kan sebesar 4,69% begitu. Kan semakin turun tingkat pengangguran itu kan, berarti kan jumlah penganggur itu kan semakin sedikit. Iya. Ya kan? Kan semakin sedikit semakin bagus dong. Semakin bagus. Semakin banyak yang bekerja kan. Semakin banyak yang bekerja ya kan. Kan dua aja tuh logikanya. Iya. Kalau orang menganggur berarti tidak bekerja. Kalau orang bekerja berarti tidak menganggur. Kan begitu. Iya. Itu aja kan. Nah, sementara sekarang itu justru selama masa pemerintahan Pak Jokowi, ya saya sih hanya mengacu kepada data statistik ya Febri ya. Ini memang tingkat pengangguran kita mengalami kenaikan. Gitu. Kalau kita ambil rata-rata saja itu kenaikannya itu sebesar 0,57%. Kan tetap di atas 0 nih. Iya. Ya kan? Artinya kan jumlah pengangguran sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Justru seharusnya itu kan menurun. Ini malah menjadi lebih tinggi. Begitu. Iya. Ya, jadi apa kesimpulan sederhananya? Kalau bahasa ekonomi terlalu rumit untuk diterjemahkan oleh semua kalangan, ya intinya saya mau bilang, selama kepemimpinan Pak Jokowi, tingkat pengangguran itu naik. Semakin banyak orang menganggur gitu loh. Kan begitu. Iya. Ini baru dibandingkan secara satu periode itu, ya kan? Belum lagi kita bandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Iya. Dari sisi akselerasi pertumbuhannya seperti apa gitu. Nah, dia naik. Jadi ya memang sekarang itu harus diakui memang fakta, baik dari, ya tentu kan statistik ini kan memotret apa yang terjadi secara faktual di lapangan kan begitu, dan ini kan dari otoritas. Ya memang jumlah pengangguran kita itu mengalami kenaikan gitu. Ini satu tantangan terbesar bagi pemerintah hari ini, terutama di sisa waktu sampai tahun 2024. Ya kita sih sangat berharap lah. Secara prinsipil ya kita mendukung pemerintah untuk bekerja secara lebih serius. Bagaimana kemudian bisa menurunkan ini kembalilah tingkat pengangguran ini. Ya kita sih berharap begitu gitu kan. Bahwa kemudian fakta statistik menyatakan pemerintah kemudian belum optimal gitu ya. Ya mau bagaimana ya, faktanya seperti itu. Yeah. Dan ini laporan dari otoritas kan seperti itu. Ini by data, Bang. By data memang ya, tentulah kita nggak mungkin berbicara by data ya kan. Iya. Nanti kita bicara baru menyebarkan hoax. Ini kan sebenarnya kan data umum, data publik yang bisa diakses sama semua orang. Iya. Yang kita alami sekarang adalah dulu kita pernah sangat berangsur turun Iya. angka pengangguran TPT.
tingkat pengangguran Ini boleh ya, minum dulu ya. Iya, sambil minum supaya kita nggak terlalu tegang-tegang kan. Memang kalau kita bicara ekonomi ini emang rawan tegang. Karena ada pepatah itu. Logika tanpa logistik. Nah, itu Anarkis. Iya, iya. Jadi ini juga berpengaruh terhadap kalau istilah anak zaman sekarang itu mental health. Oh iya. Ya, Bagaimana mental yang mau sehat kalau ternyata perutnya kosong? Iya. Iya kan? Oh itu persoalan itu. Iya, iya. Betul, betul, Pak. Ya memang kalau kita berbicara pengangguran itu ya tadi ada juga kaitannya. Iya. Sama kemiskinan ya. Kemiskinan. Nah, mungkin Febri juga bisa ya melihat sendirilah bagaimana kondisi hari ini ya. Dari Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia ya kan sering itu pasti mengadakan simposium, kan seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, kemudian menulis laporan-laporan ilmiah dan seterusnya. Apakah kondisi perekonomian kita diukur misalkan dari salah satu indikator tingkat kemiskinan itu mengalami kenaikan atau penurunan atau stagnan gitu? Ya kan bisa kita bisa kita rasakan kan gitu. Betul. Jadi berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka tadi, kita hari ini merasakan bahwasanya dulu tingkat pengangguran terbuka berangsur-angsur turun. Nah, namun sekarang ternyata by data mengalami kenaikan. Kan ini kan sebuah anomali itu tadi, Bang. Iya. Jadi, perbedaan yang cukup signifikan dulu dan sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana nanti, kan seperti itu, Bang. Iya. Selain daripada TPT tadi juga keterkaitannya dengan kemiskinan, Bang. Nah, bagaimana, Bang, kalau Iya, benar. kemiskinan? Ya ini sih sebenarnya sih kalau menurutnya ujung-ujungnya Iya. saya termasuk yang percaya ujung dari semua kinerja ekonomi itu adalah kemiskinan. Saya termasuk yang percaya itu. Nah, Febri gitu. Ya memang idealnya kan kemiskinan itu kan 0%. Iya. Nggak ada sama sekali. Kan? Itu cita-cita Ya. kita semua. Iya. Ya mungkin kalau itu masuk dalam ranah dunia ide gitu kan. Iya. Seperti para filsuf bilang itu kan. Itu dunia ide. Ya tentu kan mendekati 0 kan lebih bagus. Lebih bagus. Ya semakin mendekati 0 semakin lebih bagus kan begitu. Bagus, ya. Nah pertanyaannya adalah tingkat kemiskinan di Indonesia itu semakin mendekati 0 atau justru semakin menjauh dari 0? Ya kan? Apakah semakin menurun atau semakin naik? Ya tentu ya kembali lagi ya kita harus berbicara komparasi lah, kan harus ada perbandingan. Ya karena sebenarnya ini adalah perlu ada intervensi kebijakan dan itu dilakukan oleh pemerintah. Tentu kan kita membandingkan itu periode-periode pemerintahan begitu. Nah, misalkan sekarang nih Pak Jokowi, beliau selaku presiden gitu bersama jajaran yang membantu beliau untuk melaksanakan pemerintahan. Seperti apa kinerja ekonominya untuk menurunkan tingkat atau angka kemiskinan kan begitu. Periode sebelumnya tentu kan Pak SBY kan kita bandingkan. Ya tentu kan periodenya itu kan kalau Pak SBY kan 2004 sampai 2014. Sementara Pak Jokowi itu kan dari akhir tahun 2014 sampai sekarang kan 2022. Nah selama 2004 sampai tahun 2014 itu memang rata-rata pertumbuhan angka kemiskinan itu kan dia minus 2,54. Artinya selalu Menjauhi 0. menurun kan begitu. Iya. Iya. Nah kalau ini tingkat pertumbuhannya. Kalau angka kemiskinannya sih memang kalau tahun 2004 itu kan sebesar 16,66%. Artinya ada 16,66% penduduk yang berkategori miskin. Gitu. Nah kemudian kan terus tuh menurun tuh sampai angka 10,96. Artinya kan selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu kan mengalami penurunan sekitar hampir 6% lah kira-kira gitu kan. 6% dari jumlah penduduk. Iya. Jadi kalau misalkan penduduk kita ada 100 juta orang, berarti ada 6 juta penduduk yang berkurang, tidak lagi miskin. Dia menjadi tidak miskin, begitu. Nah, sementara kalau dari sisi pemerintahan Pak Jokowi itu dari tahun 2014 akhir gitu kan, sampai tahun 2022 itu kan rata-rata pertumbuhan kemiskinan itu kan sebesar minus 0,61. Sebenarnya sama-sama menurun,
pada zaman Pak SBY maupun pada zaman Pak Jokowi tingkat kemiskinan itu sama-sama menurun. Saya tidak bilang pada zaman Pak Jokowi kemiskinan naik, enggak. Saya nggak bilang begitu. Sama-sama menurun. Cuma kan dari sama-sama menurun ini, bagaimana tingkat akselerasi atau kecepatannya? Apakah itu lebih cepat menurunnya atau lebih besar penurunannya? Atau justru Lebih lambat. menurun tapi nggak jauh-jauh, nggak cepat-cepat dan nggak banyak gitu loh tingkat apa perubahannya gitu loh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya seperti yang tadi kita melihat secara statistik itu kan dari 16,66 turun menjadi 10,9. Nah, dari 10,9 kemudian turun 9,5. Kalau yang tadi 6% itu turunnya, sekarang itu cuma 1 sekian. Kan beda tuh. Iya. Artinya ya pemerintah sekarang itu memang benar menurunkan angka kemiskinan. Cuma sedikit. Kan kita mengharapkan tadi kan idealnya kan mendekati nol, nggak ada orang miskin. Kan begitu. Coba kalau misalkan dari 10,9 sekarang pemerintah itu kemudian bisa menjadi nggak usah jauh-jauh lah, katakan cuma 5 gitu. 5. Ya kan? Berarti cuma 5% penduduk kita miskin gitu. Faktanya kan nggak seperti itu. Iya. Makanya kalau ada yang bilang kita telah berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan sampai di bawah 2 digit gitu. Apakah itu salah? Tidak salah sih sebenarnya. Nggak salah. Iya. Ya cuma jangan juga lah kita menyampaikan gimmick data gitu loh. Iya kan? Iya. Ya kalau kemudian perubahannya dari 10,9 cuma 9,5, ya kalau menurut saya itu ya tidak ada yang istimewa gitu. Ya menurun benar, cuma tidak ada yang istimewa. Justru kalau kita lihat turun dari 16 menjadi 10, itu jauh lebih bagus menurut saya. Kan banyak tuh. Margin penurunannya kan jauh. Kira-kira begitu kalau menurut saya gitu. Ya gitu, yang tadi kalau kita berbicara kemiskinan ya ujung-ujungnya pasti ke situ. Apa gunanya kita punya banyak sekali indikator ekonomi yang baik, dibilang itu kita punya fundamental ekonomi yang bagus. Ya kan, bisa dibilang juga ada yang bilang kinerja ekspor impor kita katakan bagus begitu. Tapi kalau kemiskinannya itu kemudian tidak mengalami penurunan yang signifikan, kemudian justru tidak mendekati angka idealnya gitu kan. Ya, kalau menurut saya tidak ada yang istimewa dengan semua kinerja ekonomi itu. Iya. Ya, kalau kita memotret ya tadi dari beberapa indikator, ini kan baru beberapa aja yang kita bahas dari gitu kan. Dari ada banyak tentu yang lain kan begitu. Kalau kita breakdown ya kita bikin terperinci begitu. Ya cuma memang yang saya lihat ya pemerintah Pak Jokowi memang punya banyak sekali tantangan di sisa akhir pemerintahan beliau. Beliau harus bekerja lebih keras, lebih serius, ya kan, lebih sistematis, terarah, serta dengan semua jajaran beliau untuk membuat kinerja ekonomi kita menjadi jauh lebih baik gitu. Syukur-syukur seperti dulu gitu. Iya. Gitu. Artinya apa yang sudah baik di masa lalu seharusnya dilanjutkan di masa sekarang kan seperti itu, Bang. Dilanjutkan bahkan kemudian ditingkatkan juga itu kebaikannya untuk kebaikan bangsa dan negara kan kurang lebih. Iya, benar sekali. Nah, tadi udah banyak kita bahas, Bang, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga potret kemiskinan. Di sore hari ini mungkin yang terakhir, Bang, barangkali ada pesan untuk para pendengar dan juga pemerintah sekarang, bagaimana, Bang? Ada pesan. Terima kasih, Febri. Jadi kalau kita berbicara ekonomi, tentu kita harus berlandaskan kepada konstitusi yang sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 maupun dalam sila kelima Pancasila. Ujung-ujung dari semua kinerja ekonomi adalah kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator yang paling yang paling terukur adalah menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Diskusi-diskusi publik terkait ekonomi ini saya kira memang harus menjadi concern semua pihak begitu, Febri. Bukan cuma kalangan akademisi, kemudian bukan cuma elit politik, ya kan? Bukan cuma para ekonom, tetapi juga semua komponen masyarakat dari semua kalangan ekonomi itu harus menjadikan ini sebagai satu bahasan
keseharian bahkan seperti itu. Karena ini juga langsung menyangkut dengan ya kelanjutan hidup kita sebagai rakyat kan gitu. Saya selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Komite Nasional Pemuda Demokrat itu mengharapkan bahkan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonominya, kemudian meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, kemudian meningkatkan efisiensi belanja negara.